Di tengah meredanya perhara rumah tangga Sule dengan sang istri Natalie Holscher, hingga Natalie pun sudah pulang ke rumah Sule. Warganet kini dihebohkan dengan pernyataan anak sulung Sule, Rizky Febian, soal dirinya sudah tidak berjaka. Ramai hingga menjadi perbincangan publik. Seperti apa tanggapan Sule sebagai ayah melihat pernyataan jujur dari anaknya itu? Benarkah Sule justru sudah mengetahui sejak dulu? Di sisi lain, Putri Delina berurai air mata saat merayakan ulang tahunnya ke-20 pada 29 April kemarin. Ada apakah gerangan? Apakah anak kedua Sule ini masih tak bisa move on dengan polemik ayah dengan ibu sambungnya kemarin? Atau ada alasan lain mengapa di hari bahagianya itu Putri justru terlihat sedih? Kembali ke rumah usai minggat, Natalie yang kini tengah hamil 5 minggu mendadak ngidam tak biasa. Benarkah Natalie kini tengah ngidam berada di ruangan gelap tanpa banyaknya cahaya sedikit pun? Lantas, seperti apa tanggapan Sule? Apakah ngidamnya Natalie ada hubungannya dengan konflik kemarin di mana dirinya ingin sedikit tenang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu lalu, publik baru saja dihebohkan dengan perhara rumah tangga Sule dan Natalie Holscher, di mana Natalie sempat minggat dari rumah dan keluarga Natalie yang turut berkoar-koar. Beberapa hari memanas, namun akhirnya konflik itu pun berujung damai, di mana Natalie pulang ke rumah Sule dalam keadaan hamil 5 minggu. Namun, di tengah kebahagiaan Natalie yang kembali akur dengan Sule, kabar mengejutkan pun justru kembali hadir dalam keluarga mereka, di mana anak sulung Sule, Rizky Febian, mengaku sudah tidak berjaka. Sontak saja, warganet pun heboh bercampur kaget melihat idolanya membuka rahasia pribadinya di muka umum. Kapan lo first kiss? Gue mah dari SMP udah bandel. Gue mah gak mau munafik. Lo masih perjaka nggak? Udah enggak. Bokap lo tau nggak lo nggak perjaka? Enggak tahu. Ya, itulah pernyataan Rizky Febian di depan Boy William saat ditanya seputar hal pribadinya. Tak hanya seputar masalah dirinya yang sudah tidak berjaka, Iki pun juga mengaku sudah nakal sejak dirinya duduk di bangku SMP. Seperti apa Sule menanggapi urusan pribadi anak sulungnya itu dengan santai? Benarkah Sule justru tidak terkejut ketika mendengar kenakalan Iki? Itu kan urusan pribadinya dia. Kan di podcast aku juga ngobrol dia. Curhat. Apa ya? Sesuatu hal yang tidak tahu dia omongin sama bapaknya. Aku ngebereaksi ya biasa aja. Kan makanya tuh ada di Sule Channel kan. Nah, ada tuh saya ngobrol sama Iki. Nah, di situ ada komplit semuanya. Jadi kalau yang lain-lain nanti ada komentar-komentar yang lain, itu yang hoax.
menangis di hari ulang tahunnya yang ke-20. Seperti apa kejutan ulang tahun anak kedua Sule, Putri Delina? Benarkah tangisan Putri Delina kemarin lantaran tidak bisa move on dengan polemik orang tuanya hingga membuat Putri masih bersedih? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pokoknya kalian jangan lupa saksikan Intens setiap Senin sampai Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga ceknya di YouTube channel dan subscribe, like, dan komen. Pemirsa Intens Investigasi, prahara rumah tangga Sule dan Natali memang akhirnya menyeret anak-anak Sule, terutama anak kedua Sule, Putri Delina. Sering curhat di media sosial di tengah konflik orang tuanya, Putri Delina justru mendapatkan komentar negatif dari warganet. Hingga Putri pun merasa bingung harus bagaimana. Dan ia pun memilih untuk diam. Namun, hal mengejutkan terjadi saat Putri Delina berulang tahun kemarin. Tepat di tanggal 29 April 2021 kemarin, Putri terlihat berurai air mata saat mendapatkan kejutan dari ayah, ibu sambung, kakak, dan adik-adiknya. Namun, tangisan Putri justru menjadi sorotan. Ada apa gerangan? Apakah anak kedua Sule ini masih tidak bisa move on dengan polemik ayah dan ibu sambungnya kemarin? Atau memang ada alasan lain mengapa di hari bahagianya itu Putri justru terlihat sedih? Yang nangisan Putri, kenapa sih harus dikorek-korek terus? Jadi jangan terus angkat lagi beritanya, dipelintir-pelintir lagi. Udah sekarang kan udah nggak ada apa-apa, udah baik-baik aja. Doakan yang terbaik gitu. Kalau urusan nangis Pak Putri mah setiap ulang tahun juga sering nangis karena kan berita itu kadang-kadang jadi dibesar-besarkan gitu. Janganlah kasihan saya lah itu. Yang penting Putri mah bahagia, udah mendapatkan suatu hal yang terbaik di ulang tahun ini. Nangis itu dia gara-garanya kan saya tuh datang jam berapa ya? Jam 1 lebih lah gitu. Jadi dia kiranya nggak akan datang kita. Pas itu datang ya dia terharu. Gitu, nangis. Ya, tangisan Putri Delina rupanya beralasan. Lantaran tidak adanya surprise dari keluarga tepat di jam 00 pada 29 April kemarin. Namun, justru muncul di pukul 1 dini hari. Tapi, bagaimanapun juga selalu ada pro dan kontra dari warganet yang mengkait-kaitkan tangisan Putri Delina soal tidak akurnya Putri dengan ibu sambungnya. Mengingat Natali kini sudah kembali serumah dengan Sule dan anak-anaknya, seperti apa hubungan Putri dengan Natali kini? Dan seperti apa pula tanggapan Sule ketika banyak netizen yang berasumsi jika Putri begitu cuek saat dicium Natali di hari ulang tahunnya? Natali usap air mata, katanya ada yang bilang, katanya nih dari netizen komennya ada yang bilang katanya cuek. Itu bener nggak sih Kang kayak gitu? Karena kan netizen yang lagi bilang siapa? Dari komen-komen Kang. Ya udah tanyain sama netizen. Loh iya, masa tanyanya mas saya? Kan orang itu kadang-kadang memandangnya hanya melihat dari sisi luarnya. Putri baik-baik saja kok. Dari tadi juga di grup keluarga kita masih ngobrol-ngobrol, cekikikan biasa, ngajak bundanya kemana gitu.
Jadi netizen tolonglah bijak lah. Ya kita mah resiko atuh sebagai selebritis Betul. yang mau dijulidin kek, mau digimanain kek, ya nggak apa-apa. Ambil sisi positifnya. Putri juga udah resiko, berarti Putri ya dikenal sama masyarakat harus bisa menerima resiko. Pulang ke rumah Sule usai minggat hingga kembali dalam keadaan hamil 5 minggu. Benarkah Natalie kini ngidam berada di ruangan gelap gulita? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semuanya, jangan lupa ya selalu nonton Intens setiap 3 hari sekali dari Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Kabar Natalie pulang ke rumah Sule usai minggat selama 10 hari masih saja menggemparkan publik. Tak hanya menuai teka-teki apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik ini, namun kepulangan Natalie menjadi kabar bahagia atas prahara yang sempat terjadi. Setelah kembali tinggal satu atap dengan Sule dan anak-anaknya, benarkah Natalie yang kini tengah hamil 5 minggu justru ngidam tak biasa, seperti senang di ruangan yang gelap? Lantas, seperti apa tanggapan Sule? Apakah ngidamnya Natalie ada hubungannya dengan konflik kemarin, di mana dirinya ingin sedikit tenang? Kang, Mbak Natalia lagi ngidam-ngidam apa nih Kang? Ada ngidam-ngidam yang rumit nggak sih? Biasanya kan kalau ibu hamil tuh kayak pengen ngidam mangga ini atau apa gitu. Nggak ada, dia cuman mungkin ngidamnya di tempat gelap dia tuh. Ya jadi di ruangan tuh sekarang dia pengennya gelap terus gitu. Nggak tahu itu ngidam atau enggak, saya juga belum konsultasi sama dokter. Mual mah iya, mual ya. Tapi kan belum diperiksa lagi, nanti tanggal 6 katanya diperiksa. Tak hanya ngidam berada di ruangan gelap, Sule juga mengaku Natalie kini lebih sensitif. Hingga Sule pun harus ekstra sabar dalam menghadapi istrinya. Mengingat Natalie yang sempat keguguran beberapa waktu lalu, Sule juga meminta istrinya untuk mengurangi job dan untuk tetap di rumah. Lantas, seperti apa kebahagiaan anak-anak Sule yang akan segera mendapatkan adik? Ya, lebih ke situlah. Jadi sayanya yang harus sabar lah gitu, harus kalau ada waktu di rumah sempetin untuk nemenin dia, melukin dia, itu aja yang terbaik buat dia lah gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi keselnya mah ya pastilah ada gitu, cuma ya kita sabarin aja. Saya ingatkan, misalnya kalau ada job dikurangi aja dulu. Jadi ya sekarang ya kebanyakannya ya dia di rumah. Mau ada bayi lagi nih, calon ada bayi lagi tuh. Ya biasa aja, nggak ada sesuatu hal yang berbeda. Biasa aja, kakak-kakaknya ya biasa, tetap masih komunikasi juga, ketemu juga biasa, nggak ada gimana-gimana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.